Pertama biasanya pasien datang ke dokter kandungan, biasanya tuh kalau udah ada keluhan, namanya silent killer. Kenapa kanker serviks disebut silent killer? Karena nyeri pinggang, nyeri perut bawah atau nyeri pinggang. Jadi nyerinya itu seperti bahasa Jawanya kemeng gitu, nggak hilang-hilang. Beda rasanya dengan seperti dicubit-cubit, bukan, ini lebih ke dullness. Halo, selamat siang kepada para penonton. Jadi hari ini kita akan memasuki episode kita yang baru tentang podcast Ngobrol Santai dengan dokter spesialis dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat. Dan tentunya hari ini kita punya tamu spesial, salah satu dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Sumber Waras di bidang obstetri dan ginekologi, yaitu Dr. Mediana Sutopo, SPOG. Ya. Dan saya sendiri adalah Dr. Burhan Gunawan yang akan menjadi host pada episode podcast pada kali ini. Dan di kesempatan kita pada hari ini, kita akan ngobrol santai, Dok, tentang topik yang mungkin menjadi momok untuk banyak wanita, yaitu adalah kanker serviks atau kanker leher rahim. Dan data menunjukkan bahwa di Indonesia saat ini kanker serviks itu menjadi kanker nomor 2 terbanyak di wanita Indonesia. Dan tentunya ini juga menjadi beban karena kematian juga tinggi, Dok ya. Ya. Benar. Nah, untuk sebelum kita bahas lebih dalam, Dok ya, tentang kanker serviks, mungkin Dokter Mediana boleh jelaskan, Dok, sebenarnya kanker serviks itu apa sih, Dok? Oh ya, mungkin saya menjelaskan sebelumnya, kita harus tahu apa itu serviks. Jadi di perempuan itu ada bagian rahim yang menonjol keluar ke ruang vagina, namanya serviks atau leher rahim. Nah, mungkin nanti harusnya ada gambar ya, nanti kita jelasin berikutnya. Baik, Dokter, jadi kanker serviks adalah kanker di leher rahim, Dok ya, jadi dia seperti itu. Dan apa sih, Dok, penyebab dari kanker serviks yang bisa terjadi pada wanita ini, Dok? Ya. Jadi kanker serviks itu atau kanker leher rahim itu disebabkan oleh infeksi virus HPV atau kita sebut human papilloma virus. Nah, ini virusnya ini ada berbagai macam ya. Jadi ada tipe resiko rendah, resiko tinggi. Seperti kalau yang resiko rendah tipe 6, 11 atau resiko tinggi seperti tipe 16, 18, 31, 35, ada 45, 51 dan 55 yang bisa menyebabkan resiko terkena kanker serviks seperti itu. Ya. Oke, Dok. Jadi intinya adalah utamanya adalah karena infeksi dari virus HPV tadi, Dok ya. Oke, Dok. Nah, kemudian kalau misalnya seorang wanita sudah sudah terdiagnosis, Dok, dengan kanker serviks ini, apa sih gejala-gejala yang akan dirasakan oleh pasien gitu, Dok? Ini namanya silent killer. Kenapa kanker serviks disebut silent killer? Karena biasanya kanker serviks itu ada pasti stadium 1 sampai 4. Nah, biasanya infeksi kanker serviks itu pada stadium awal itu tidak akan ada gejala. Jadi stadium 1 sampai stadium 3 awal biasanya nggak ada gejala. Nah, sedangkan udah stadium 2 ke atas udah mulai agak ganas dan mulai berat, nah itu baru ada gejala. Oke, saya jelaskan ya, Dok ya, sekalian gejalanya apa aja. Yang paling sering yaitu ada pendarahan pasca berhubungan. Misalnya setelah berhubungan suami istri akan keluar darah seperti itu, dan juga ada keputihan yang berbau. Nah, ini berbaunya seperti biasanya bau busuk. Kehijauan, campur darah dan bau busuk, dan juga ada nyeri pinggang, nyeri perut bawah atau nyeri pinggang. Jadi nyerinya itu seperti bahasa Jawanya kemeng gitu, nggak hilang-hilang. Beda rasanya dengan seperti dicubit-cubit, bukan, ini lebih ke dullness, sakitnya sakit tumpul di dalam. Lalu bisa juga ada keluhan lain seperti ada penurunan berat badan. Nah, seperti itu juga bisa terjadi seperti itu. Oke, Dokter, jadi pada stadium awal itu tidak ada gejala sama sekali, Dok ya. Jadi bagaimana sih, Dok, untuk seseorang wanita nih, Dok ya, kalau misalnya dia mau tahu nih dia kena kanker serviks atau enggak, kan dia belum ada gejala. Nah, jadi yang mau saya tanyakan tuh apa aja sih, Dok, faktor risiko seorang wanita itu bisa kena kanker serviks sehingga dia harus datang nih ke dokter, Dok. Jadi siapa aja dari mereka yang punya risiko tinggi untuk jadi kanker serviks, Dok? Mungkin kalau faktor risiko, kita bahas faktor risikonya apa aja. Biasanya pada wanita-wanita usia reproduktif dan juga pada wanita yang nikahnya muda nih. Biasanya kalau
cewek-cewek yang nikahnya di bawah 20 tahun. Nah, itu resiko lebih cenderung bisa terkena kanker serviks. Kedua, multi partner atau bergonta-ganti pasangan seksual seperti itu, atau keadaan di mana imunitasnya yang turun, misalnya pada pasien HIV seperti itu ya. Lalu ada gangguan kondisi yang lain seperti ada penurunan kekebalan seperti lagi ada TB atau ada penyakit kronis lainnya. Nah, itu juga beresiko. Merokok juga bisa meningkatkan seperti itu. Oke dokter, jadi buat para penonton di rumah yang punya faktor risiko tersebut dan mungkin udah ngerasa was-wasnya, itu boleh datang ke rumah sakit, datang ke dokter OB/GYN untuk kita cek lebih lanjut apakah memang ada risiko ke arah kanker serviks. Kemudian dok, misalnya dia udah dokter nih dok, udah datang ke dokter pasien ini, kemudian gimana dok cara dokter untuk mendiagnosis apakah pasiennya benar mengalami kanker serviks atau tidak dok? Apa yang akan dilakukan kepada pasien? Ya. Pertama biasanya pasien datang ke dokter kandungan, biasanya tuh kalau udah ada keluhan. Nah, ini sebaiknya saya anjurkan untuk para ibu-ibu atau wanita yang sudah aktif secara seksual setelah berhubungan, sebaiknya dalam 3 tahun sudah dilanjutkan untuk pemeriksaan pap smear, seperti itu. Bagaimana kita mendiagnosa? Biasanya dilakukan pap smear. Pada pemeriksaan pap smear itu dapat diketahui apakah perempuan itu terkena kanker serviks atau bukan. Apabila terjadi hasil pap smear yang tidak normal atau menunjukkan ke arah lesi awal prakanker, kita akan lanjutkan ke sesi biopsi. Jadi mulut rahimnya kita comot, istilahnya ya, dagingnya kita comot lalu dikirimkan ke patologi anatomi. Kalau ternyata itu terbukti kanker serviks, nah setelah itu kita menentukan stadium seperti itu. Mungkin pengobatan akan saya jelaskan di yang berikutnya dok ya, seperti itu. Oke dokter, jadi intinya adalah pap smear itu dapat jadi screening dok ya, untuk setiap wanita yang memang punya faktor resiko. Oke, kemudian dok, kalau misalnya sudah terdiagnosis dengan kanker serviks dan sudah ditentukan stadiumnya, apa sih tata laksana lanjut yang akan dilakukan pada pasien ini dok? Oh iya, jadi pada kanker serviks stadium 1 sampai 2A itu di mana kankernya itu masih terbatas pada kemaluan ya, istilahnya itu masih terbatas pada serviks. Nah, itu dilakukan, kita akan sebagai dokter umum, kita akan dokter spesialis OB/GYN umum, kita akan merujuk ke dokter kandungan onkologi. Karena di bawah stadium 2B itu terapinya bisa diangkat semua, rahim-rahimnya diangkat semua karena pinggulnya masih bebas dari tumor. Sedangkan kalau udah stadium 2B sampai stadium 4 biasanya dilakukan radiointervensi seperti dilakukan radiasi dari luar dan dari dalam sampai sekitar 28 kali ya, sinar luar dan dalam seperti itu. Lalu apabila ya sudah stadium 4 ya mungkin bisa dikonsulkan ke terapi paliatif seperti itu. Jadi semakin cepat mendeteksi, terapi lebih cepat itu akan memberikan angka kelangsungan hidup lebih baik. Lebih baik dok ya. Jadi kanker serviks itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita obati dok ya? Bisa kita cegah juga, kenali lebih awal. Nah, terkait dengan pencegahan dok, tadi kan kita udah bahas gimana tata laksana dan apakah kanker serviks itu sesuatu yang bisa dicegah atau tidak dok? Dan kalau bisa apa sih tips dari dokter untuk mencegah kanker serviks dok? Oke. Mungkin sekarang sudah sangat lagi booming ya, jadi untuk vaksinasi kanker serviks. Nah, ini lebih baik mencegah dibanding mengobati. Jadi kita sudah ada vaksin kanker serviks yaitu vaksin HPV. Yang sekarang beredar itu ada vaksin Gardasil ya, pada vaksin Gardasil 4 dan 9. Kapan kita dianjurkan boleh mulai vaksin? Mungkin mulai dari 9 tahun sudah bisa diberikan. Jadi untuk 9 tahun sampai 13 tahun kita memberikan 2 kali vaksin, bulan 0 dan 6 bulan berikutnya. Sedangkan pada usia dewasa di atas 13 tahun kita memberikan vaksin 3 kali. Sekarang 2 bulan dan bulan ke-6. Jadi ya, dan juga untuk wanita-wanita yang sudah menikah, udah punya anak, disarankan untuk pap smear dulu. Kalau hasil pap smearnya bagus, baru disarankan vaksin 3 kali. Jadi seperti itu. Jadi ya untuk para moms, para ibu-ibu dan anak-anak yang belum vaksin, saran segera vaksin. Dan saat ini yang saya tahu juga vaksin HPV jadi vaksin wajib dok ya? Ya, wajib. Untuk saat ini di Indonesia sudah salah satu vaksin wajib untuk diberikan. Sudah masuk ke program IDAI 2023. Jadi anak-anak di program sekolah mungkin di berbagai sekolah udah mulai digalakkan masuk vaksin HPV yang nasional seperti itu. Oke dokter. Nah untuk di rumah sakit kita dan apakah misalnya kalau pasien datang ke dokter apakah bisa dilakukan vaksin dok? Oh bisa dong. Kita di Sumber Waras ini kita sudah menyediakan pap smear yang terbaru yang LBC dan HPV DNA dan juga pap smear dan juga vaksinasi Gardasil sudah lengkap. Jadi kalau mau vaksin silahkan datang. Iya.
Jadi buat para penonton di rumah, kalau memang ada faktor resiko dan memang mau cek rutin bisa datang ke Rumah Sakit Sumber Waras. Dan kita pun sudah tersedia untuk vaksin HPV dan bisa langsung diberikan oleh dokter spesialis obstetrik dan ginekologinya. Oke dokter, mungkin untuk yang terakhir dan penutup dok ya, dari dokter apakah ada tips lain untuk mencegah kanker serviks selain daripada vaksin dok? Ya, sebenarnya untuk ibu-ibu, kenapa sih banyak kanker serviks? Biasanya ibu-ibu tuh takut ke dokter kandungan ini, jadi hilangkan persepsi takut untuk kontrol ke dokter kandungan karena malas harus buka-buka celana. Jadi jangan lupa lah, yang paling penting sih pencegahan sih setelah nikah tuh pap smear, lalu vaksin dan rutin saja untuk melakukan pap smear seperti itu. Oke dok. Ya. Jadi itu adalah pencegahan dan nomor pertama ya. Jadi kita harus aware banget gitu tentang penyakit-penyakit yang memang sedang banyak di kita gitu. Oke dokter, jadi mungkin sekian ya episode podcast pada hari ini. Kita banyak dapat ilmu baru dari dokter Mediana, dapat insight yang sangat baik ya buat terutama penonton di rumah. Dan tentunya mungkin dokter juga ada kesempatan kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi dengan topik-topik lain yang lebih menarik dan tentunya bermanfaat. Oke dokter, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih.